Tidak semua kematian adalah akhir. Beberapa di antaranya menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Dan di saat semua bukti mulai hilang, hanya satu yang masih bisa berbicara, tubuh itu sendiri. Terinspirasi dari kisah nyata Dr. Sumi Hastri, dokter forensik Polri, yang mengungkap kebenaran dari mereka yang tak lagi bisa bersuara. Untuk pertama kalinya di Indonesia, sebuah film mengangkat dunia otopsi secara lebih dekat dan lebih nyata. Otopsi Dead Body Can Talk. Halo Forensikers dan para dulu tuh penyuka forensik Mami. Ya kan mereka berkumpul juga karena Mami ada di sini. Kita ngobrol lagi, ketemu sama Mami Hastri dan beliau baru saja minggu ini ya, atau kemarin ya? 1 April. 1 April launching buku Ketika Jenazah Berbicara. Judulnya serem, tapi ininya sweet. Iya, jadi memang editornya pengen yang seperti itu dia. Iya dong, biar Mami. menarik Iya. Ini orang umum juga. lebih mirip memorinya pramugari, Mami. Oh, iya. Pramugari senior. Cerah, ya. Iya, mungkin di universe yang lain Mami berhasil jadi pramugari, nggak jadi Mungkin. ahli forensik seperti sekarang ini. Tapi dulu betul ya, hampir jadi pramugari ya, Mami ya. Cita-cita. Memang sempat daftar tapi nggak dapat izin orang tua kan. Oh, nggak ditanda Nggak tangan. ditandatangani, terus pulang lagi dan daftar dulu di Garuda. Jadi orang tua zaman dulu itu lebih pilih anaknya ini menyatukan potongan-potongan jenazah ya kan, bom Bali 1, Iya. 2, kecelakaan pesawat terbang dibandingkan jadi pramugari. Pramugari. Sama juga sih karena forensik, karena jenazah jadi pergi-pergi juga. Iya. Terbang. Mami, ini bukunya persis kayak judul filmnya ya, Mami ya? Ya. Iya, kalau itu kan Dead Body Can Talk. Ya. Nah, benar nggak sih Mami? Masih dengan spirit yang sama, Mami itu pengen juga memberikan edukasi bahwa sejatinya otopsi, jika memang diperlukan, itu sesuatu yang sebaiknya juga kita bolehkan ya. Karena kebanyakan kalau di Indonesia ini masih kayak ada satu, ini lembah apa? Wah kok kalau orang Jawa bilang, nanti ini jenazahnya diadal-adal, dibuka-buka kayak begitu. Tapi sekarang di KUHP yang baru itu otopsi itu kalau ada keluarga, polisi hanya memberitahu. Nggak harus meminta persetujuan. Ya, Oh. kalaupun jenazahnya tidak ada atau maksudnya tidak ada keluarganya, tidak dikenal, itu minta surat keputusan dari Pengadilan saja. Dah. Oh. Udah. Jadi memang harus sekarang otopsi karena Iya. kan memang disitulah dari jenazah itu saya bilang bisa berbicara luka-lukanya itu, bisa memberitahu kami tim dokter forensik. Betul, Gitu. betul. Sebenarnya pun kan yang paling berhak itu adalah ya si jenazah itu tadi. Betul. Untuk mengetahui dia itu meninggal dunia karena apa ya. Betul ya. Nah, cuman ini di buku ini Mami itu lebih banyak cerita tentang apa, Mami? Cerita ya ada si kok jenderal naik Grab ya tentang saya udah, terus cerita zaman saya SMA, kuliah, terus Biologis kehidupan kali ya. ya Iya. biologis kehidupan istilahnya. Terus ada kasus-kasus yang sekilas saya tampilkan juga, mungkin di buku sebelumnya udah ada tapi ada yang belum baca. Kasus dari bom Bali 1, 2 Iya. sampai Sukhoi, sampai gempa Padang ada, terus masa kecil saya, Iya. terus ketemu suami, terus anak-anak saya ada di Berarti situ. Ini Mami, ini itu jadi sebenarnya kan buku keberapa nih, Mami? Ketujuh. 7, ya kan? Tapi ini malah sebenarnya kalau orang mau baca dan mengerti Mami Hastri, mendingan baca buku yang ini dulu, baru Ketujuh. yang berat-berat itu ya Itu, berikutnya ya. itu teori. Jadi ini memang diulas, dibahas, dituangkan yang populer, nggak mengerikan lah. Iya, Judulnya aja mengerikan, tapi isinya tuh tentang saya, kenapa saya jadi ahli forensik gitu kan. Kenapa Rangkumannya Iya. gitu. Mas. ya Dan berwarna kenapa loh terus di sini. bekerja. Iya, ya. maksudnya bukunya sangat bagus ini. Ini jadi ini juga ya, apa namanya?
bisa jadi motivasi juga ke para wanita yang ingin menjadi seorang ahli forensik, ternyata sesuatu yang juga malah ini ya Mami ya. Kenapa buku ini dibuat ada di situ, harus dibaca. Ada ini ya, rangkumannya di sini. Ada di daftar isi kan ada tuh. Kenapa buku ini harus dibuat gitu? Intinya Mas Iya. Denny tuh harus baca Oh iya. PR-nya Mas Denny tuh loh. Baju yang kemarin juga buku-bukunya belum pada selesai tuh dibacanya. Tapi di sini ya makanya. Mungkin ini tertarik nanti. Mm-mm. Jadi tidak harus dari bab 1. Tiba-tiba Mas Denny pengen tahu. Saya kuliah langsung buka bab saya pendidikan polisi langsung buka. Iya kemarin kan kalau yang buku tentang DNA yang pertama tuh disertasinya Mami juga ya tuh ya. Iya. Ada judulnya baca deh. Daftar isi kan? Iya di belakang ya. Di depan daftar Bukunya isi. Mami, di mana? Daftar isi Ini. depan. Daftar isi Sorry, sini, daftar Mas. isi. Saya kira ini daftar pustaka. Nah, ini. Nah itu kan judulnya oke. coba baca deh contohnya Mas. Ya, satu ini memilih karir jadi polisi. Ya. Oke. Salahkah jenderal naik Grab? Wah, Ya. yang pertama itu. Di balik Pertanyaan. perintah balik kanan. Ketika raut muka dikenali lagi. Oh, ini kok serem Mami? Iya kan ketika jenazah berbicara. Oh. Terus? Karena satu-satunya yang angkat tangan. Nah, ini saya tahu Iya, ini. Iya. Nah, Mami kan terjebak sebenarnya kan. Iya. Bom Bali 1 menjadi relawan bom Bali, ziarah Wali Songo, bom JW Marriott. Nah itu Jarang Ah. Wali Songo itu perjalanan supranatural saya dengan 3 sahabat saya yang udah meninggal dunia. Waktu Mami sebelum jadi ahli forensik. Pas sekolah ahli forensik itu. Oh. Udah jadi polisi itu. Oke. Nah kalau yang itu sesuatu tuh yang nggak bisa dijelaskan dengan ini ya Mami ya, logika ya yang kejadian di situ ya. Kenapa? Jadi mungkin waktu itu udah pernah cerita sama Mas Denny di Iya. podcastnya. Kenapa saya Betul. kadang ketemu ini, ketemu yang nggak kelihatan seperti itu ada. Karena itu saya mungkin dikasih gift sama Sang Pencipta itu. Iya. Tapi Perjalanan ke Wali Songo itu. kasus-kasusnya banyak dan ini orang kalau nggak, ini pasti langsung di pikiran mereka itu berkecamuk, serem apa enggak ya. Kalau bom-bom ini bomnya aja udah ada bom JW Marriott, terus bom Bali 1, bom Bali 2, kedubes Australia, lalu penangkapan Nurdin M. Top. Ya, Nah itu saya dikasih lihat Mas, Apanya? sama Mbak. jenazahnya. Oh Jenazahnya. itu. Dulu itu. Penyergapan Dulmatin di Pamulang. Terus cerita seram di balik jatuhnya pesawat Garuda tergelincir, tragedi Kasa dan Hercules. Ini banyak kali nih kasus yang ditangani dan ini kayaknya nggak semua kan Mami, ini kan yang monumental aja nih. Iya. Dan pasti jadi penasaran orang untuk baca itu Mas. Iya betul. Pengen makanya. tahu. Ini kayaknya bisa jadi daftar kalau kita ulang lagi podcastnya, isinya bahas tentang ini nih Mami. Tuh. Satu-satu. Bahkan mungkin bisa satu bab itu difilmkan tuh. Oh bisa. Bisa jadi ya Mas. Bisa jadi. Berarti Iya nggak sih? filmnya ada banyak serial. Seri. SSI. Iya. Ini nih. Terakhir ada bab film juga itu. Ini salah satu contoh nih yang perjalanan ke makam Sunan Muria. Ya. Sebenarnya tidak jauh tetapi harus menempuh perjalanan yang terjal karena makamnya terdapat di salah satu puncak Gunung Muria di ketinggian sekitar 1.600 meter. Dan saya berjalan kaki. Luar biasa ya. Makanya. Berarti waktu di Bali yang Mami mendarat terus Bali atau di Membali 1 ya. Iya, yang nggak ada taksi, Mami harus jalan kaki iya. dari bandara sampai ke itu ya, ke TKP. Pedis ya waktu itu. Iya. Jauh loh Mbak. Iya lah. Dari Itu kan Bandung. masih muda. Iya. Oh, ini di NCIS. Iya, mengunjungi NCSI dan saya bermimpi Indonesia punya. Kita tuh belum punya NCIS ya, Mami? Ada sih, tapi belum terkoordinasi, terconnecting dengan baik. Nggak, maksud saya film tentang NCSI. Kita belum. Tentang CSI. Iya, Iya. film. Oh, tapi Kan apa yang di kepala saya bisa jadi film dong. iya. Mungkin dibuatnya harus serial, Mami. Betul. Karena Iya, kan kasusnya serial. nggak mungkin satu ya. Bisa nih Mami kita buat Mami. Nanti siapa tahu kita cari itunya apa namanya investor. Ya, yang Investor bisa buat. jelas. Skenario udah ada. Tinggal Tapi kapan dituangkan. Mami itu akan tayang film? nanti? Film itu ya mudah-mudahan bisa Mei lah. Ini masih preview aja kan. Amin. Semoga nanti karena kalau begitu Juni Mami itu rebutannya sama film-film anak-anak karena kan liburan. liburan. Libur Iya. betul-betul.
Jangan lupa nonton loh, ada Mas Denny Darko sama saya. Amin. Ini Mami, ini cerita tentang DNA juga. Yang Mami Ada, waktu ada. itu kan apa 5 suku ya waktu itu. Iya, populasi 5 populasi. Ada juga. Nah, oke. Dan itu sesuatu yang juga penting untuk seorang ahli forensik menentukan ini itu satu satu jenazah atau bukan seperti Betul itu ya. ya. Wah, ini harus Dibaca. dan Harus dibaca. Mami ini harus Iya, Pak. apa ya dipecah lagi menjadi yang kecil-kecil nih karena terlalu banyak ini cerita-ceritanya di sini. Tadi Mami barusan ini juga podcast juga di tempat lain. Tadi sama mantan Kapolda Bali Pak Roni Sampi atau Sompi. Itu Kapolda waktu bom bukan? Bukan. Oh. Pak Made Pastike tuh. Oh, dulu. Belum, dia angkatan 84 tahun Pak Roni itu. Dia pensiun, tapi beliau kan terkenal penyidiknya yang sebagai penyidik handal ya. Beliau intinya umum aja sih ngobrol tentang pentingnya kedokteran forensik untuk mengungkap kasus tidak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Oh. Itu aja. Oke. Kalau kasus yang terakhir yang terjadi itu apa kemarin Mami? Kemarin itu mutilasi yang dibunuh temennya itu 2 orang. Oh iya. Ya, terus yang Sukabumi yang diduga dianiaya itu sama ibu tirinya. Ya memang dianiaya tapi ternyata dia kan mengidap sakit yang berat sehingga membuat dia juga meninggal dunia. Oh. Tuh, terus ya itu aja sih. Ya, Tapi semua mengalami otopsi itu Mami kemarin. kalau saya jarang kalau pas piket ada otopsi. Sekarang kan karena udah jadi kepala jadi ngurusinnya lab. Maksud saya, tapi 2 kasus itu akhirnya diotopsi semua. Iya, diotopsi. Diotopsi kita periksa labnya di lab saya. Di labnya Polri. Ya Mbak sebagai saudara pernah kejadian apa Mami ini yang unik-unik selain ditunjukin jenazahnya Nurdin Om Top? Dulu saya sering diajakin otopsi Mas. Oh, gitu. Sama Mbak Astri gitu kan. Kita habis makan di mana ya Mbak ya, di Sensi. Nah terus ceritanya saya tuh Mbak Astri di ruangan otopsi, saya keluar nih, maksudnya kan nggak tahan ya Mas abis makan. Ini yang itu yang di rumah sakit Polri. Iya, Oh, yang saya pernah. Abis makan. Mbak nunggu di mana? Di atas? Mending Mas nunggu di tempat itu aja di depan ruangan otopsi. Yang ada kulkasnya? Iya, yang ada Oh. kulkasnya. Nah itu saya, aduh nggak kuat, namanya habis makan, diajakin ke situ, aduh nggak kuat. Akhirnya saya keluar, nerima telepon. Kirain tuh saya nerima telepon sama Vivi ya Mbak ya. Terus udah nih Mbak Asri lagi asik otopsi, saya lihat ada bayangan, kirain ada orang lewat gitu kan. Saya diemin, tahu-tahu itu bayangan sekelibatan ngelihat begini, hah, gitu. Saya langsung lari ke dalam. Katanya Mbak Asri ngomong gini, ayo kamu pasti dikasih lihat kan, itu loh orangnya lagi mojok, kata gitu. Yang kita diikutin Mbak ya sampai ke rumahnya mamanya almarhumnya Mbak Mercy. Iya Mas, itu tuh di jalan bikin nyasar gitu loh. Aku cuma lihat bayangan kan, yang bisa ngelihat beliau Mas, Mbak Astri. Untungnya cuma bayangan doang. Iya, aduh. Tuh ngeliat bayangan aja takut, gimana ngelihat. Loh, tapi hal gaibnya. sebagai waktu itu orang awam, tapi pernah sebelumnya diajak ke ruang otopsi sebelum itu? Baru itu ya Mbak. Pertama dia. Takut loh Mas. Nah Mbak Ita mah kalau ikut udah ini Saya takut. diajar tapi nggak pernah mau. Mas itu yang karena kulkas terlalu isinya udah berani. tumbuh ya Mbak. Iya, Mas Denny dulu tak Mas bohongin. Denny juga. Tahu dia kaget ya. Ya itu Dikira isinya segala kulkas macam. Isi apa namanya Dikasih batagor apa-apa batagor, ini. Saya bilang Mas itu body part wah kaget. Padahal udah ya. sender-sender. Beliau udah sender-sender ini kameramennya kabur. Loh, tapi waktu itu Mami itu di dalam berapa lama? Ya, 2 jam ya? 2 jam. Sendirian? Enggak ada. Nggak ada. Oh, ada ini ya. Banyak anak-anak muridnya Mbak ya Mbak. Biasa ada murid sekarang banyak. Terus waktu itu di situ emang waktu itu aja aku aromanya tuh Aroma. kayak Mbak enak. makanya. Bener, Mas. Nah kalau seorang ahli forensik sama dokter kan udah terbiasa. Dirimu apa yang dirasakan waktu masuk ke situ? Habis makan di Sensi pula ya kan? Mual Mas. Intinya udah mual aja. Lagian lebih aman di dalam kamar jenazah, malah keluar dia ya enggak? Ya kan ngilu itu Mas kan. Ngilu yang Di luar namanya kan tepi. disasar-sasar. Tapi itu setelah itu dirimu langsung masuk ngadu ke Mami atau ini?
Ditahan dulu sampai nanti keluar sendiri itu ya. Enggak, Lita masuk, terus Mbak Asri keluar. Ya, apa tuh Pak? Ngeliat gitu. Tapi udah selanjutnya masih diajak lagi ya Mbak. Itu kok bisa diikutin gimana ceritanya? Kayaknya tuh kita naik mobil, naik kendaraan tuh pokoknya nyari alamat rumahnya temennya Mbak Asri itu kok nggak nyampe-nyampe. Padahal Lita tuh kan tahu juga nih daerah-daerah Jakarta gitu ya Mas ya. Loh, kok ini kayaknya nyasar dulu ya Mbak. Nggak ada apa Google Map atau apa? Iya Ada. Akhirnya pas setelah Mbak Asri ngomong gini, ayo tadi kamu tuh diikutin Nita, makanya kita nyasar mulu. Yang itu siapa? Mbak Asri. Di rumah yang penunjuk jalan. Pas setelah Mbak Asri ngomong gitu, udah langsung kita ketemu jalanan. Ketemu. Muter aja di situ. Muter aja Mas, dibikin linglung. Daerah mana waktu itu? Belakangnya Central Park deh. Oh gitu. Padahal itu deket kan ya Iya, Mas? masih tengah kota. Ya benar-benar di belakang Central Park ya Mbak. Masa ya nyasar gitu Mas Denny. Pas ketika Mbak Asri ngomong, tak kayaknya kamu nih diikutin deh kata gitu. Ayo Mbak Asri ngomong sambil di spion, ayo jangan ngikutin. Udah Pergi. Udah Mas, ya Allah kasusnya cuma kita doang. Itu aslinya beneran ada ngikutin. Ada. Berarti Mbak lihat ya berarti ya. Kan kita Mbak lihat ya sebagai Mbak bisa lihat gitu. Ya beneran diikutin Mbak Lita gitu. Iya bener. Naksir sama Lita. Tapi waktu itu Mami, itu otopsi apa? Korban apa atau apa waktu itu? Apa ya? Lupa saya. Ini Mbak Lita 2 ingat. tahun yang lalu itu ya. Apa sih yang? Loh, 2 tahun lalu berarti kan setelah saya kesana Mami. Iya, baru kok setelah Covid ya. Kayaknya tuh yang jenazah udah 2 minggu gitu Mbak, yang dia tuh nggak kayaknya ditemukan ya? Iya, baru gitu. ditemukan Baru ya. ditemukan. Meninggal udah 2 minggu. Meninggal udah 2 Berarti minggu. kondisinya pasti udah. Udah belakangan Ya. Mas. Nah, paham kan kita? Mas Denny harus lihat tuh. Loh, Mami bagian belum di mana. Semarang waktu itu. Baru pindah Jakarta. Oh, balik lagi ke Jakarta 24 ya, 24 Oh, ya. tapi membimbing saat itu Mami. Iya masih Hmm. sering, masih kalau ngajarin koas masih. Mm-mm. Ya healingnya ngajarin koas. Emang masih berminat Mas masuk lagi? Lita nih yang belum pernah. Terima kasih. Saya udah di atasnya aja, Tapi aromanya aja udah nggak Masuk berani. kamar jenazah waktu otopsi beda, bagus. Iya. soalnya. Waktu itu Masih bersih. Iya masih bersih. Kalau pas lagi ya pasti ya. Ini nih, penampakannya kayak begini. Nah, tapi waktu itu kan 5 tahun, hampir 6 tahun yang lalu Mami. Iya, sebelum Jadi kan Covid. masih ini apa perbedaannya dengan fasilitas Sekarang. yang sekarang? Ya sekarang lebih besar, Ah. ya lebih ya bagus lantainya, terus lebih ya sirkulasinya bagus. Tempat penyimpanan jenazah yang di belakang itu. tetap masih besar. Ah. Papa intinya tetap spooky sih Mas. Lampu, otopsinya bagus. Gitu. Dan- Oh, ada tempat pemulasaran, Oh, ada perawatan. sekarang. Ah. ada. Gitu. Kalau dulu kan yang di jalan menuju keluar itu kan Iya, di situ. sekarang di situ dekat. Ah. Ada. Gitu. Jadi waktu itu korban yang sudah 2 minggu ya. baru ketemu, tapi ternyata apa penyebabnya Mami? Lupa saya Mas, kayaknya Mbak, kekerasan. kalau ya. nggak salah stres beliau Mbak. Oh, Si sakit. jenazahnya itu kalau nggak salah Karena sakit. karena sakit stres gitu. Hmm. Terus dia tuh kalau nggak salah habis makan mie deh Mbak. Soalnya masih ada mie sisa. Oh ya, Oh, loh, 2 minggu masih. Udah, Coba Coba, lihat Pak. Dita, Bukan, dalamannya. bukan ya Nggak itu ada, ya? itu belatong. Mas Denny. Belatong kok dikira mie. Bukan, Mas. Itu apa? Itu lupa ya, sakit ya dia Sakit ya. ya Mbak. Stres, tinggal minum Stres. obat sakit terus meninggal. Terus 2 Usia minggu muda, baru- masih muda atau itu? Udah usia lanjut. Oh. Ya saking banyaknya kasus kadang. Ya itu gak ada di sini. Ya, kasus khusus beda. Oh. Nanti buat buku selanjutnya ya Mbak. Nah, kalau di film Mami, yang diceritakan di film Mami, itu terinspirasi dari cerita yang sesungguhnya. Sungguhnya cerita aku Sesungguhnya kasus itu. sungguh, ya. Oh, kasus yang di mana Mami kalau boleh tahu? Wah, nanti netizen pengen tahu, Iya, nanti penasaran, nonton Mas. dulu. Tapi kejadiannya Ada itu kan 4 kasus. Iya. Ada 2 udah saya cerita di podcastnya Mas Dit. Oh, oke. Nah, Iya. tapi di situ Mami, itu nanti itu keakuratan dengan kejadian aslinya, maksudnya ceritanya, motifnya semua itu Ada ya, iya. Hmm. Tapi kita kan ya
beda tempat aja. Iya. Beda tempat, mungkin beda sebab gitu kan. Jadi yang penting dari kasus sebenarnya yang saya tangani gitu. Tapi Ya, ada itu di yang awal viral lah, mungkin penonton tahu, Mas Denny ya tahu. Yang viral, yang heboh, yang terungkap itu. di awal karir atau di tengah karir, Mami? Ada yang di awal, jadi saya ke TKP pertama kali, sama yang di tengah-tengah. Gitu. Iya. Wah, nanti berarti yang berikutnya ini penasaran nih. Lebih penasaran iya, lagi. kan kalau kita nonton kayak CSI atau NCIS itu kan setiap episode nambah lebih pelik lagi ininya permasalahannya. Wah, tapi mungkin nggak nanti kalau ini sukses, Mami, dibuat yang seri berikutnya tapi yang kasus tentang misalkan pesawat terbang atau bom seperti itu. Ini pesawat terbang AU lagi buat kayaknya pembajakan itu. Oh iya, yang ini kan udah tayang kan sekarang. Belum tayang, lagi syuting Pak. Sutradaranya sama yang sutradara saya si Oza. Oh gitu. Lagi syuting. Tapi nggak ada forensiknya kan di situ. Nggak ada. Nextnya harus ada ya. Terus Mami, apa yang dilakukan oleh si Mas Ayu Anastasia untuk mendalami peran? Oh iya, waktu Mami, itu Mas Ayu tuh ngikutin saya otopsi kantor, dia lihat semua. Dia lihat langsung otopsi? Iya, langsung. Gimana tuh Mbak tangkapannya Dia Mas Ayu? Berani dia. Exciting, dia tertarik, dia nggak masalahin. Dan dia nggak dia takut? menjiwai ya Mbak? Nggak takut sama jenazah? Enggak, waktu itu enggak. Aku nggak ikut aja, saya terus megangnya ini semua langsung jenazah beneran. Berarti luar biasa Mas Ayu. Iya, totalitas ya dia. Totalitas dia berarti. Tapi katanya waktu setelah syuting sebulan move on-nya lama dia. Ya, Ayu. Pasti nggak bisa makan Belum bakso. ketemu nih saya, belum ketemu Ayu lagi nih. Iya, karena saya pikir kan pas Mas Ayu itu kan dia bisa nggak ya? Tapi kan kita tahu dia artis senior kan. Cuman kan ini sesuatu yang berbeda gitu loh, Mami. Dan iya, dan kalau misalkan nih perannya hanya sebagai polisi, terus kasus kejahatan biasa kan nggak ada adegan yang khas kan. Gampang. Iya, dan biasanya kalau orang itu misalkan dia jadi seorang militer gitu, anggota militer, dia kan biasanya ikut pendidikan dulu berapa minggu. Nah ini berarti kan saya mikir ikutin kan waktu syuting, sebelum syuting kan lagi nulis buku ini, dia baca. Jadi menjalani apa cita saya. Spiritualnya juga dia mengalami juga. Maksudnya mengalami di film dari cita saya, jadi dia menyatu gitu loh. Gitu, ada spiritualnya juga. Tapi apa yang disampaikan sama dia dari pengalaman dia akhirnya menjadi Mami Hasri? Iya, memang pertama sih dia merasa harus tanggung jawab ya, karena kan sebagai saya biar tidak salah dalam melakukan otopsi, bicara, memberikan penjelasan tentang forensik kan. Dia belajar banyak dan luar biasa, dia sangat fokus dan punya integritas gitu kan. Dia ya bagi saya itu dia sangat serius dan dia juga sangat fokus perannya sebagai saya. Profesional, sangat profesional. Ya. Tapi yang milih Mami atau sutradara atau siapa waktu itu? Katanya tuh dia yang mau. Dia mau? Ya. Jadi tapi kan ada beberapa kandidat ya Mbak ya? Ada beberapa artis kandidat, terus ditawarin, terus tiba-tiba dia langsung mau gitu aja. Mami boleh tahu siapa aja yang jadi kandidat waktu itu? Waktu itu Tara Basro. Tara Basro. Tapi entah kenapa belum, karena waktu itu masih menyusui ya. Oh iya, baru melahirkan. Terus siapa lagi tuh? Itu loh Mas, adiknya si ada adiknya si iya siapa sih adiknya si Sarah apa ya yang Sarah Adini apa Adini? Sarah Wijayanto. Iya, Adinia Wirasti. Iya. Terus pas Ayu juga pantas tuh. Tapi memang waktu dikasihkan beberapa artis saya langsung ini Mas Ayu cocok ini. Iya. Semirip-mirip ya. Enggak lihat miripnya, ada saya yakin dia bisa gitu aja. Gitu. Kayak udah connect gitu kan, tiba-tiba dihubungin ya. Oke dianya. Dia langsung mau, nggak tanya, nggak apa, nggak gimana ceritanya, pokoknya mau nggak jadi dokter forensik ya, ini memerani dokter forensik. Mau. Jadi itu yang menentukan Mbak ya, talentnya ya Mbak? Ya, yang saya memutuskan tapi kembali lagi ke tim talent yang menentukan. Tapi karena mungkin Mas Ayu sangat antusias mau, ya sudah langsung.
Terus Mami, apa yang Mami rasakan setelah syuting itu, terus pas syuting itu gimana dengan semua tim di sana yang berdedikasi? Ini film forensik pertama loh. Jadi kalau saya kira apa ya? Kalau film action atau film tentang detektif atau apa itu kan ada banyak. Tapi kalau di sini forensik itu artinya semuanya harus on point gitu Mami, nggak boleh meleset namanya apa namanya stepnya. Cara kita periksa ngambil sampel ya kan. Iya dan ini saya kan sih pengen awalnya itu memang ini edukasi sih. Iya. Jadi masyarakat biar tahu ini loh forensik, ini loh otopsi. Jadi kalau ada kasus memang jelas harus diperiksa luar dan dalam. Dan ini juga kolaborasi dengan baik, mungkin kerjasama. Mungkin karena saya juga polisi ya, hubungannya juga kencang sama polisi dan polisi mengungkap kasusnya juga secara ilmiah kan, saintifik juga mungkin dokter forensik yang di luar kepolisian juga tahu sama SOP-nya seperti ini. Iya. Karena nggak boleh salah kan semua itu ya. Sama kayak saya waktu diminta jadi cameo itu kan urutannya harus jelas ini. Nonton. Ada Mas Denny Darko. Itu katanya adegan yang saya sama Mami mainkan itu adegan kuncinya ya Mami ya? Iya. Clue-nya di situ. Terungkap kasus itu. Tapi apa yang Mami pengalaman unik Mami sepanjang syuting kemarin itu atau sepanjang proses itu akhirnya dilaksanakan? Mereka nggak tengah-tengah syuting terus konsultasi nanya ke Mami gitu? Oh enggak. Gimana itu apa? Udah selesai, tapi saya memang banyak di sana melihat, menemani karena kesibukan. Tapi saya udah percaya dengan tim-timnya yang luar biasa sih. Karena sebelumnya kan kita udah, itu kan syuting awal Desember ya. Betul. Kita dari Maret tuh udah ada ketemu. Ketemu sama tim kru. Ya, saya ingat kan deket sini tuh waktu itu. Iya, reading juga kan? Sama reading juga. Sama sudah ketemu di kantor saya, caranya skenario menuangkan dalam bahasa, percakapan. Jadi udah ketemu lah gitu kan, udah ngerti dan mereka juga mau mendengarkan kalau kamar jenazah seperti ini loh, jenazah seperti ini dan saya dibantu oleh senior saya dokter forensik juga cowok, dokter Agung. Beliau udah putar, beliau full di sana, pengerjakan buat mengawasi jenazah. otentiknya itu seperti apa ya. Beliau jadi guru beneran ngajarin mas saya. Bahkan nemeni waktu ekshumasi di sekolah saya, nginep di sana. Katanya ada kejadian juga di Sentul ekshumasi itu kan, nanti deh kalau next dengan kru film ceritanya ya. Iya boleh. Mami ini kan terkenal itu Mami di podcast kita sebelumnya dan juga di banyak konten. Mami itu paling asik sebenarnya kalau mengautopsi jenazah itu sendirian. Kalau malam. Agar bisa ada kayak apa ya? Klik sama sama jenazahnya seperti itu. Mendekat merasakan gitu kan. Mami nggak ada perasaan takut sama sekali. Nggak ada, saya rasa mas. Nggak ada. Dia malah katanya orang-orang mati perasaan takut saya. Maksud saya gini loh, kenapa harus takut? Kan dia sudah tidak bernyawa. Tapi kan dia tetap Mami, kan. Maksudnya, terus perasaan apa ya Mami ya? Itu kan sesuatu yang walaupun mungkin sudah puluhan tahun Mami jadi expertnya dan sebagainya, masa nggak ada perasaan suatu saat gitu Mami merasa was-was atau apa atau bagaimana? Soalnya kan niat saya kan nolong dia, makanya saya ngomong jenazah berbicara itu dia akan bercerita dari luka-lukanya, dari tanda-tanda yang saya temukan. Jadi kalau saya sendiri itu kayaknya ya sudah asik aja. Gitu. Bahkan korban mutilasi yang udah nggak berbentuk pun Mami nggak ada ketakutan sama sekali. Nggak ada, makanya kan saya harus menggabungkan kan. Mungkin ternyata jenazahnya lebih dari satu. Ternyata kan waktu itu udah dikumpulin, digabung-gabung, ternyata saya periksa lagi loh. Ini kakinya siapa? Ini nggak match kok gitu kan. Ternyata 2 kaki. Berarti kan langsung 2 kaki sebelah kanan semua. Berarti kan ada orang lain. Kayak gitu-gitu. Nah, Mami, yang bilang ngerasa takut udah mati itu siapa? Lingkungan saya, bos-bos saya komandan. Mami. Dia mah nggak takut, rasa takutnya udah mati. Gitu. Mami, kalau rasa takut sudah mati, tapi Mami kenapa kok takut nonton film horor? Baru kita mau bocorin sama Mas Denny. Soalnya dikaget-kagetin. karena musiknya ya Mam. Jangan sampai bikin saya nonton film setan. Mas Denny tahu nggak? Apa? Mbak Hasri takutnya sama apa? Miska sama Miss P.
Apa itu? Pocong dan Mas Menteri. Tapi di film. Iya. Lah kalau pocong setiap saat kan juga membuka jenazah kan ekshumasi. Malah mempocongi. Iya, Biasa. makanya. Tapi Mami kok malah takut nonton film-film horor itu? Wes, Gak suka ya? Tapi nonton Susana yuk, karena Luna Maya kapan nonton? Ayo. Ayo, apaan? Oh, ini loh, apa namanya? Rekor loh Mami mau nonton film Aku horor. tak diundang aja diundang Luna Maya nonton. Iya, Mami ini filmnya kan juga nanti ada serem-seremnya. Maksudnya serem itu ada mencekamnya juga kan Mami? Mencekam, serem tapi tidak ada setan. Beda. iya. Bedanya film ini Iya, gitu. iya. Filmnya memang serem. Ada seremnya, ada juga lucunya, ada sedihnya. Tapi seremnya nggak ada setan lah. Penasaran kan? Kalau lucunya ya G itu Mami. Kayak Orang sama iya. bunga. Iya, nggak syuting aja itu ruang ini Rame ya. bercandaan semua. Tapi nanti kita nonton ya filmnya Luna Maya ya sama Reza Radian ya. Yang Ya itu sih udah santet, santet. udah Si sayang. santet ya, Dosa santet di ya. atas Udah dosa. sayang ya. belum? Sudah. Udah. Judulnya apa? Dosa di atas dosa santet. Dosa Oh di atas santet. dosa. Kapan? Tapi Udah, aku bawa tutupan muka ya. Bawa Aku headset. ada Reza mau lah pegang-pegang Reza. Ya kita juga mau. Mami Astri ini udah ribuan jenazah diotopsi sendirian di ruang otopsi, kuat dengan semua bau dan potongan puluhan ratusan pun disambungin, tapi nonton film horor takut ya. Siapa mau nemenin saya? Asal bukan Dita ya. Ya udah Mami, jangan diceritain semua. Nanti kita ngobrol lagi, Oke. tapi bareng sama teman-teman produksi. Ya. Ya karena di situ pasti akan banyak yang bisa kita bicarakan dan ini sesuatu yang sangat bersejarah karena film forensik pertama di Indonesia. Dalam artian di sini ini mengedukasi, Betul. ini membawa pesan dan yang paling penting di sini adalah ada banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari pentingnya forensik ini. Bahkan ada orang-orang yang istilahnya itu tadinya itu kita itu curiga kematiannya karena apa, tapi sampai yang bayi itu loh Mami, yang Ya. orang dikira itu dipenggal tapi ternyata kan dia tersangkut terus Iya. kepalanya lepas dan akhirnya kan bisa menghilangkan prasangka kepada orang lain, tapi juga bisa mengetahui saat seseorang ini ternyata saat dia berbuat jahat dia ternyata melakukannya di saat dia masih hidup sehingga hukumannya bisa bertambah. Iya. Ini banyak yang Oke. akan dibahas dan semoga nanti dibikin seriesnya Mami. Siap, pasti. Iya, Amin. dengan- Pasal. Oke, buku ini ada di toko-toko buku, silakan. Belum, nggak ada. Belum. Loh, terus? Pesan aja DM saya. Oh gitu. Oke, langsung DM ke Mami Iya. Astri. Oke, karena ini sangat menginspirasi buat semuanya dan juga di sini semuanya campur ya, ada pengetahuan, ada seremnya juga ini, serem mencekam dan yang paling luar biasa adalah ini semua bukan fiksi. Ini kejadian nyata yang dialami Mami Astri. Yuk kita akan beli bukunya dan nonton filmnya nanti. Tapi sebelum itu nanti ngobrol ya sama timnya. Besok. Iya, Oke. apa yang bisa kita lakukan untuk promosi film agar bisa membuat dan menginspirasi lebih banyak orang lagi. Iya, oke. Terima kasih Mami, Lita makasih ya. Iya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bukan episode berikutnya, di yang membongkar film bareng sama Kru teman-teman kru film otopsi. Ada siapa aja nanti Mami? Ada produser, sutradara, ada PH-nya juga. Siap. Terima kasih, sampai jumpa. Salam. Udah.